Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mirna dengan NIM 224115019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Muhammad Putra Pratama, MPD. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan desain pembelajaran dan pengembangan model pembelajaran aktif. Yang saya akan bahas dalam pembahasan ini yaitu apa itu hakikat pembelajaran, ciri-ciri hakikat pembelajaran, apa itu desain pembelajaran, apa komponen desain pembelajaran, apa pengembangan model pembelajaran aktif, langkah-langkah pengembangan model pembelajaran aktif, contoh metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, apa itu hakikat pembelajaran? Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi atau mentransfer informasi, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk aktif berpartisipasi, mencari atau memecahkan masalah dan membangun pemahaman sendiri. Dalam pembelajaran, siswa diharapkan tidak hanya menerima informasi tetapi juga aktif dalam proses tersebut, seperti berpartisipasi dalam diskusi, eksperimen, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran harus bersifat interaktif, konstruksif, dan berorientasi pada siswa. Ciri-ciri hakikat pembelajaran yang pertama itu terjadinya interaksi aktif antara guru, siswa, dan lingkungannya. Pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa, guru, serta antara siswa dengan sumber belajar. Yang kedua itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Yang ketiga, menekankan pada perubahan perilaku dan pengembangan kompetensi. Perubahan perilaku yaitu pembelajaran diharapkan menghasilkan perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa memahami dan dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang keempat, bersifat kontekstual dan berpusat pada siswa. Bersifat kontekstual berarti materi disajikan dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Jadi berpusat pada siswa itu yaitu siswa lebih aktif dalam pembelajaran, bukan hanya mendengarkan ceramah guru. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah perancangan sistematis tentang bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung untuk mencapai tujuan tertentu. Desain pembelajaran adalah proses perencanaan dan pengaturan strategi, metode, serta media pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Desain pembelajaran yang baik memerlukan analisis kebutuhan siswa, pemilihan materi yang tepat, serta strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Komponen desain pembelajaran itu yang pertama itu analisis kebutuhan dan siswa, yaitu mengetahui siapa siswa kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mereka belajar dengan efektif. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik dan terukur agar bisa dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum. Yang ketiga itu pemilihan strategi dan model pengembangan, yaitu menentukan apakah menggunakan ceramah, diskusi, kerja kelompok, eksperimen, atau metode lain yang sesuai. Yang keempat, penentuan media dan sumber belajar, yaitu termasuk seperti penggunaan buku, video, alat,
alat peraga, teknologi, dan berbagai sumber belajar lainnya. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu setelah pembelajaran perlu dilakukan evaluasi agar mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Pengembangan model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui kegiatan seperti berdiskusi, simulasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan kerja kelompok. Pengembangan model pembelajaran aktif melibatkan penerapan berbagai strategi dan metode yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi pasif. Model pembelajaran aktif merupakan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Pengembangannya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kemandirian, dan pemikiran kritis peserta didik melalui strategi-strategi seperti diskusi, simulasi, problem solving, dan proyek. Proses pengembangan model ini mencakup analisis kebutuhan, perumusan tujuan, perancangan langkah-langkah pembelajaran, uji coba, dan evaluasi. Dengan model pembelajaran aktif, pembelajaran lebih berpartisipasi, kontekstual, dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Apa saja langkah-langkah pengembangan model pembelajaran aktif? Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, termasuk konsep, keterampilan, dan sikap yang ingin dikembangkan. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran, yaitu kita memilih metode pembelajaran aktif yang sesuai dengan materi, tujuan, dan karakteristik siswa. Yang ketiga, perencanaan aktivitas pembelajaran, yaitu merancang aktivitas pembelajaran yang menarik, menantang, dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, memfasilitasi interaksi siswa, dan memberikan umpan balik. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu mengevaluasi efektivitas pembelajaran baik melalui hasil belajar siswa maupun melalui observasi dan umpan balik dari siswa. Adapun contoh metode pembelajaran aktif yang pertama, diskusi kelompok, yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Yang kedua, debat. Debat yaitu siswa berdebat tentang suatu topik, melatih kemampuan berpikir kritis dan argumentasi. Yang ketiga, permainan peran atau role play, yaitu siswa memerankan suatu karakter atau situasi untuk memahami konsep atau peristiwa tertentu. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu siswa belajar melalui kegiatan proyek yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu siswa belajar memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang keenam, pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kesimpulan, hakikat pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Desain yang baik harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, karakteristik materi, dan konteks pembelajaran agar pembelajaran berlangsung efektif dan bermakna. Model pembelajaran aktif merupakan pendekatan yang menempatkan peserta didik
sebagai subjek utama dalam proses belajar. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.